Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di madrasatina al-mubarakah insyaallah. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran akidah yang sangat penting bagi kita semua. Ya, terakhir kita sampai di soal keberapa? Nah, siapa yang ingat? Soal ke-11 ya. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah sampai di soal ke-11. Apakah Allah Azza wa Jalla, coba dibuka bukunya, halaman 9. Apakah Allah Azza wa Jalla menyertai kita dengan zatnya atau dengan ilmunya? Ini sudah terakhir kali kita bahas. Berarti dengan apa Allah menyertai kita? Dengan ilmunya. Ya, zat Allah tetap berada di atas. Zat Allah tetap berada di atas arsy, ya, di atas langit dan di atas arsy. Baik. Yang kedua, coba dibaca Fahri. 12. Baik, dibaca dalilnya si Dhakwan dari hadis. Baik ya. Dosa apakah yang paling besar? Ini pasti sudah tahu kita semua ya. Dosa apakah yang paling besar? Adalah dosa syirik akbar, syirik yang paling besar. Apa itu syirik? Engkau menjadikan Allah sekutu dalam beribadah. Ya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Contoh misalkan antum menyembah patung berhala untuk menjadikan perantara kepada Allah, itu syirik. Ya, antum menyembah selain Allah, itu syirik. Ya, itu dia syirik. Itu syirik besar. Antum menyembah kuburan, itu syirik. Antum berdoa selain kepada Allah, itu syirik. Misal minta kepada syekh apa? Antum berdoa, ya syekh, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Itu adalah syirik. Antum bertawakal selain kepada Allah, itu juga syirik. Assalamualaikum. Ya, bertawakal selain kepada Allah, itu syirik. Misalkan apa? Ya, dengan adanya cincin ini bisa menyelamatkan aku. Itu syirik. Atau pakai mobil ini aku nggak pernah celaka, karena mobil ini aku sehat-sehat saja. Ya, ini juga syirik. Ya, bertawakal selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau bersyirikat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya, itu dia kesyirikan. Jangan coba-coba melakukan kesyirikan
kalau kita tidak mau masuk neraka, ya. Karena orang yang melakukan kesyirikan akan kekal di neraka walaupun sebelum dia bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, insyaallah Allah maafkan, ya. Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Itu dia kesyirikan. Dalilnya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, "Su'ila ayyul dzambi a'zam?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasulullah ditanya, dosa apakah yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillah," engkau menjadikan Allah sekutu, wa huwa khalaqaka, dan sedangkan dia menciptakan kamu, sedangkan dia menciptakan kita semuanya. Enggak pantas kita menyekutukan Allah alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ya, enggak pantas kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Baik ya? Enggak pantas. Baik. Jadi ini materi kita pada pagi hari ini, dilarang keras melakukan kesyirikan. Kalau enggak mau kekal di neraka. Ya. Kalau dosa-dosa yang lain, Allah itu kadang memaafkan. Ya. Tetapi kalau syirik tidak Allah maafkan kecuali bertaubat. Ya, kecuali bertaubat. Baik. Coba kita hafal dalilnya. Istami' wa raddid, dengarkan dan ikuti. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Maratan ukhra. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, inna syirka, langsung aja. Syirka la zulmun, jangan inna syirka la zulmun, jangan. Kayaknya pendek, ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, dah hafal kalian kan? Nah, itu dalil bahwasanya melakukan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Berkaitan dengan hal ini, ya, pernah turun sabda pada waktu itu pada sahabat mendengar dalil ini, ya. Sesungguhnya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ada sabda Rasulullah dalam ayat yang lain disebutkan secara umum, ya. Maka ada sahabat namanya, kalau nggak salah Ustaz, Hanzalah ibnu Abi Amir bertanya-tanya, kezaliman adalah siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman? Siapa di antara kita manusia ini yang tidak pernah melakukan kezaliman? Bertanya-tanya dia. Kemudian dia bertanya lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga beranggapan siapa yang tidak melakukan kezaliman yang sangat besar. Nah, tetapi mereka berdua bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi para sahabat tidak pernah melakukan kesyirikan, jadi mereka terbebas dari ancaman neraka, ya. Jadi anak-anak Husain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidup di dunia ini tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, nanti akan kita bahas macam-macam syirik, ya. Syirik-syirik contoh-contohnya sehingga kalian bisa terbebas dari kesyirikan, ya.
Ini penting dalam kehidupan kita semua. Ini adalah pondasi kita. Salat kita, puasa kita, naik haji 1000 kali, tapi kalau melakukan kesyirikan, maka amalannya jadi sirna, hancur, ya, hancur belaka, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia kesyirikan, saking besarnya dosa syirik itu. Jadi hati-hati, jangan beranggapan ini kan nanti saya bisa tobat nanti. Jangan beranggapan seperti itu, karena ajal itu kita tidak tahu, ya. Baik, ini dia dalil bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Apa dalilnya, Pak Is? Iya, itu dalilnya kan, ya. Sudah hafal itu insyaallah? Sudah, ya. Dihafal itu. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Apa itu? Kedukun, ya pasti itu syirik. Dia enggak percaya Allah. Bahkan ancaman Rasulullah, orang yang pergi ke dukun, dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, coba bayangkan. Sudah dosa besar, tidak diterima salat kita. Jangan pernah sekali-sekali membenarkan dukun dan pergi ke dukun, ya. Haram. Dukun itu kalau dia pingin kaya, kenapa enggak dia kayakan dirinya? Ya. Orang yang pergi ke dukun tuh orang yang miring kepalanya. Ya, dukunnya aja miskin, minta kaya sama dukun, coba bayangkan. Dukunnya aja belum nikah, minta pula jodoh sama dukun, kan nggak mungkin, ya. Mintalah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.